if a double-decker bus crashes into us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas perubahan sosial menjadi lingkungan masyarakat di bidang agama. Apa dan bagaimana kata masyarakat terkait perubahan sosial yang terjadi di bidang agama? Cek video kami. Menurut Bapak, bagaimana perubahan dalam cara masyarakat menekuni agama di zaman sekarang, Pak? Misalkan perubahan dalam frekuensi ketaatan dalam beribadah dan lain-lainnya, Pak. Ya, itu ya pertama-tama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini berkaitan dengan soalan perkembangan dengan zaman juga gitu Iya. ketaatan, ketekunan dalam ibadah. Sebenarnya kalau untuk dibilang dasarnya ini kembali ke faktor pertama penentu itu keluarga, kedua lingkungan. Mereka yang berada dalam lingkungan yang agamis, sekalipun nanti di luar apa masalah perubahan, maka pegangannya masih ada. Sesuai zaman nanti, kapanpun, dimanapun, kalau memang agak kurang dari awal bersentuhan dengan agama, belum kenal begitu dalam dengan hukum-hukum aturan ibadah dan sebagainya, maka apapun keadaannya, apapun zamannya, dia tetap akan merasa asing dengan itu. Jadi kalau dibilang hari ini, kemarin, ataupun kedepannya besok sama baik. Iya. Tinggal keluarga pengaruh besar, lingkungan. Jadi itulah gambarannya. Kalau memang kita nak lebih taat, lebih agamis, daca individu masing-masing. Oh iya. Kalau memang kita merasa kurang, cari lingkungan, cari kawan-kawan yang arah ke sana. Iya. Insyaallah. Berarti Mungkin ada lagi. perubahannya ya, Pak? Ada pasti perubahan. Iya. Tinggal lagi solusinya. Kalau memang kita tak bisa dewe, cari kelompok kawan yang ke arah situ. Insyaallah jadi pegangan apapun keadaannya. Lalu Pak, bagaimana menurut Bapak agama itu dapat berperan dalam membangun masyarakat yang taat itu di tengah perubahan sosial dan perkembangan zaman saat ini? Iya. Perannya sebenarnya kalau Al-Quran tuh bilang afahumul jahiliyati yabghun faman ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Artinya apakah ada hukum yang lebih baik daripada hukumnya Allah? Faman ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun, sebaik-baik hukum adalah hukumnya Allah. Nah, jadi pada dasarnya kita kenal baik buruk hari ini bisa dibilang patokannya memang agama. Kita menilai baik buruk ini seperti itu, maka alasannya agama. Kita mungkin bahasa umumnya moral istilahnya itu kan. Tapi kita paham terkadang etika. Justru agama lebih mengenalkan lebih awal soal itu. Bahwasanya Rasul turun, kita paham untuk menjadi suri tauladan. Baik buruknya kita dikasih tahu. Maka jadi kalau untuk pengaruh agama dengan masa depan dan tentang esok hari, maka sudah jelas bahkan urusan kita hal yang sepele pun agama ngatur. Sayangnya hari ini ada yang kurang, mereka yang mendalami agama merasa cukup dengan ruang lingkup agamanya. Padahal agama itu Al-Quran ngebahas bukan cuma soal tafsir lain sebagainya, bahkan sosiologi, psikologi pun agama ngebahas. Bagaimana orang tua mesti dengan anak ngomong sama orang tua itu cak mana sih bahasanya. Bahkan mungkin ya bunayya ini arafil manam anni azbahuka fanzur ma idza tara. Maka nabi apa yang nyembelih itu? Nabi Ibrahim pun menyampaikan perintah Tuhannya dengan bahasa yang lembut. Bukan aku disuruh Tuhan langsung gorok. Tidak seperti itu. Pun ya bunayya ini qala ya abati itu selembut-lembutnya ungkapan anak ke wong tua. Wahai ayahandaku, bahasa kita ini bukan wahai bakku dan sebagainya. Wahai ayahanda. Nah, jadi di sini dibilang perkara kesopanan pun bahkan diturunkan untuk anak ke orang tua untuk anak.
Jadi masa depannya nanti, maka pada akhirnya agama akan selalu cocok apapun situasi kondisi seperti itu, insya Allah. Lalu Pak, apakah ada dampak negatif yang Bapak rasakan dari menurunnya tingkat kepatuhan dalam beragama di lingkungan sekitar tempat tinggal Bapak di sini, Pak? Iya, sebenarnya simpelnya pasti agama yang mengajarkan moral, berarti kalau jauh dari agama mungkin dia bakal jauh dari moral itu. Nah, mereka bisa dibilang bahkan kita mengetahui tanpa agama pun mencuri itu salah. Kita mengetahui bahwasanya melakukan mungkin maksiat dan lain sebagainya salah tanpa agama sekalipun, karena dari segi kedokteran itu jadikan penyakit HIV dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau dibilang apakah itu ngaruh, ya sangat ngaruh sekali, karena sebaik-baik hukum tadi hukumnya Allah. Nah, maka harapannya yang jauh kita rangkul, yang dekat kita semakin akrab seperti itu. Jadi pengaruhnya di mana baik. Nah, insya Allah kalau memang dia dekat dengan agama, sekalipun nanti salah, tahu balik punya. Tapi kalau yang mungkin agak jauh dari agama, kalaupun salah mungkin dia akan bingung. Di mana, bahkan bukan di mana baliknya, tidak tahu salahnya di mana kadang-kadang seperti itu. Mungkin itu sih. Ada mungkin kurang lebih jelas boleh ditanyakan lagi. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Ini kalau menurut kakak pribadi ya, kalau kakak ditinggal di komplek persada tempat kakak, cara masyarakat untuk menekuni agama itu seperti kalau misalnya ada acara-acara besar Islam tuh, itu biasanya ngundang ustadz-ustadz dari luar untuk sebagai pembicara atau menceramai dari masyarakat di penjuru persada. Nah, dan juga kalau misalnya cara-cara lain untuk menekuni, bisa juga dengan mengadakan pengajian secara rutin. Kalau di tempat kakak itu ada pengajian khusus laki-laki dan perempuan. Jadi ada ustadznya masing-masing, ada ustazah dan ustadz. Dan itu waktunya juga berbeda-beda. Dan juga ada TPA untuk anak-anak. Nah, jadi itu mungkin menurut kakak sebagai cara masyarakat untuk menekuni agama di zaman sekarang. Karena biasanya zaman dulu kan kalau kita belajar agama itu cukup di sekolah. Kalau sekarang bisa juga sekarang undang ustadz, undang ustazah, baik secara lokal maupun di luar. Itu dari dulu sampai sekarang masih terjalan, Kak? Kalau dari dulu zaman kakak waktu kecil itu masih, dan sampai sekarang pun masih tetap berlanjut. Bahkan yang dulunya ngaji itu sekarang jadi ngajar ngaji, saking udah berkembang kan. Kalau sekarang masih berlanjut. Terima kasih, Kak. Selanjutnya tuh, bagaimana menurut kakak, apakah perkembangan sosial dan perubahan zaman ini dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan agama di daerah kakak menurut kakak sendiri? Kalau di lingkungan kakak ya, Iya. kalau untuk perkembangan teknologi itu pasti ada untuk berpengaruh ke agama. Contohnya nih, kakak sekarang sering menggunakan aplikasi TikTok. Kakak sering lihat share-share di TikTok atau video-video TikTok yang lewat itu tentang ceramah, tentang FYP TikTok itu berisi tentang cerita Nabi Muhammad. Nah, mungkin menurut kakak dari situ perkembangan teknologi itu bisa berperan dalam mempengaruhi agama itu. Seperti pertanyaan tadi, adik bisa diulang? Perkembangan sosial. Perkembangan sosial. Perkembangan sosial juga mungkin bisa dari sosial media. Terus kita berteman sama orang-orang yang mungkin bisa kita katakan lebih berpengalaman di bidang agama, bisa kita ajak sharing, bisa kita ajak ngobrol, bisa kita cari tambah ilmu dari dia gitu. Kalau gitu dari kakak gitu. Ada lagi? Nah, yang terakhir nih Kak, apakah di lingkungan sekitar tempat tinggal kakak mengalami penurunan tingkat kepatuhan dalam beragama? Nah, jika ada, mungkin apa sih dampak negatif yang mungkin kakak rasakan dari hal tersebut? Kalau di lingkungan kakak itu nggak ada ya, karena warga sekitar itu kalau menurut kakak nih, tingkat kepatuhan mereka udah cukup ya, dibilang tinggi juga nggak tinggi-tinggi amat, karena bisa dilihat dari seperti jam-jam beribadah nih, khususnya di agama Islam. Kalau misalnya jam beribadah seperti sholat 5 waktu, kebanyakan masyarakat itu sholat di masjid. Dan juga kalau anak-anak di situ juga kalau memang waktunya sudah ngaji, itu biasanya sore itu sudah ngaji. Jadi kalau untuk penurunan tingkat ketekunan pada agama mungkin kakak merasa belum. Karena di sini juga bisa dikatakan daerah yang kota santri ya. Jadi kalau misalnya untuk ketaatan beragama bisa bergelombang, tapi untuk gelombang turunnya belum. Bisa dikatakan gelombang naik lah. Itu kalau menurut kakak. Berarti kakak lebih merasakan kepada dampak positif. Kalau negatif sejauh ini belum. Karena kakak tinggal di sini seusia kakak selama 22 tahun. Jadi selama 22 tahun itu kakak belum pernah ngerasakan
penurunan secara drastis dari tingkat negatif dari agama. Baik, terima kasih Kak atas waktunya sudah bersedia untuk diwawancari kami. Kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu sebelumnya. Di sini saya ingin bertanya kepada Ibu Nisa. Menurut Ibu nih bagaimana perubahan dalam masyarakat mempraktikkan agamanya di zaman sekarang, misalnya seperti perubahan frekuensi dan ketaatan dalam beribadah. Baik, terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya untuk beribadah itu secara syar'i itu tidak ada perubahan sama sekali dari zaman Nabi sampai sekarang, ajarannya tetap sama. Nah, yang berubah itu paling pola atau frekuensinya gitu ya. Kan kalau zaman dulu orang-orang itu menuntut ilmu harus menghabiskan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun merantau seperti ulama Imam Bukhari, Imam Syafi'i kan. Tapi di zaman sekarang dengan kemajuan teknologi juga sosial media yang berkembang, orang-orang lebih mudah mengakses ilmu itu tersebut. Tapi yang mengkhawatirkan di sini adalah hilangnya rasa atau feel dalam menghadiri majelis ilmu itu. Oke, jadi dampak negatif yang Ibu rasakan dari menurunnya tingkat kepatuhan dalam beragama di lingkungan sekitar tempat tinggal Ibu ini? Boleh diulangi lagi pertanyaannya? Oke. Jadi kan ada dampak negatifnya tuh. Nah, menurut Ibu dampak negatif yang Ibu rasakan dari menurunnya tingkat kepatuhan dalam beragama di lingkungan sekitar Ibu ini apa, Bu? Dampak negatifnya adalah orang-orang sekarang tuh ketika kita membahas agama itu seperti sesuatu yang sensitif. Urus saja agamamu sendiri, kayak gitu, ibadahmu sendiri seperti itu. Kemudian berkurangnya juga peran-peran kita masing-masing. Peran-peran kita sebagai seorang anak atau sebagai orang tua. Kebetulan saya sebagai seorang guru, saya yang berhubungan langsung ya sama murid-murid dan para orang tua, saya sangat merasakan bahwasanya frekuensi yang menurun dari ibadah itu adalah orang tua tidak memberikan peran yang optimal untuk anak-anaknya. Banyak anak-anak yang kemudian kehilangan arah, kemudian mereka mencari kesenangannya di luar dan tidak menjadikan orang tua itu sebagai teladannya. Karena orang tua tidak memberikan ruang atau bonding yang cukup untuk memenuhi hak-hak anak. Iya, karena orang tua sendiri kan merupakan lingkungan pertama ya bagi anak. Oke, Bu, saya ingin bertanya nih, bagaimana menurut Ibu agama dapat berperan dalam membangun masyarakat yang di tengah perubahan yang berubah ini, Bu, perubahan zaman yang semakin maju ini? Bagaimana peran agama? Seperti yang kita ketahui bahwasanya agama itu adalah pedoman kita, terutama kita yang beragama Muslim, ya kita akan kembali kepada Sunnah dan Al-Quran, dan keduanya tidak bisa diotak-atik. Jadi kedua tidak bisa diotak-atik. Oke. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Sriwijaya dari Prodi UKN. Di sini mau mewawancarai Pak mengenai agen sosialisasi dalam bidang agama dengan Bapak. Iya. Oke. Baik Pak, untuk mempersingkat waktu mungkin kita bisa langsung ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama itu menurut Bapak bagaimana perubahan dalam cara masyarakat mempraktikkan agama di zaman sekarang? Misalnya perubahan dalam frekuensi dalam ketaatan beribadah. Dalam frekuensi ya, berarti tingkat kemampuan masyarakat untuk beribadah ya. Sebenarnya sangat luar biasa zaman sekarang ini. Kita lihat-lihat di seluruh musola ataupun di mana kalau kita lagi sholat, ada lagi masuk sholat, waktu sholat itu sudah sangat luar biasa ya, sampai ada 5 baris, 6 baris. Kalau di tempat kita ini subuh aja sampai 7 baris ya. Tingkat ketaatan sebenarnya sudah sangat kuat. Namun di balik itu juga tingkat kejahatan itu sangat luar biasa gitu ya. Dapat kita lihat mungkin di media sosial di mana sekarang ini pembunuhan segala macam gitu kan. Luar biasa sekarang kejahatan itu. Mungkin itu di dalam lingkungan itu ya, perubahan yang sangat luar biasa. Mudahnya informasi yang didapat ya dari media sosial, internet ya. Jadi tergantung manusianya bisa menyaring apa enggak, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Berarti di antara kejahatan dan kepatuhan atau ketaatan itu saling beriringan ya dia tuh. Oke. Menurut Bapak
apakah agama dapat berperan dalam pembangunan masyarakat di tengah perubahan sosial dan perkembangan zaman yang terjadi saat ini, Pak? Iya, sangat luar biasa ya. Perkembangan peraturan agama itu kan sebenarnya agama Islam yang utamanya. Itu peraturan dari Allah Subhanahu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kan yang buat aturan itu kan yang menciptakan kita kan. Dia lebih tahu sebenarnya keadaan kita kan. Jadi kalau seandainya aturan-aturan yang tercermin di dalam hadis maupun Al-Qur'an kita laksanakan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan kita, itu sangat bagus. Tingkat kejahatan itu berkurang. Sama dengan kita kalau seandainya beli peralatan listrik atau TV lah ya, contohnya yang umum kita beli. Nah, di situ sudah ada petunjuk cara menghidupkan, berapa voltase yang dimasukkan, cara pertama yang kalau ada kerusakan, kalau ada petir, sudah ada semua cara-cara kita untuk merawat TV itu. Begitu juga dengan kita yang manusia. Sebelum kita dilahirkan ya sudah ada aturannya kan, mulai dari kandungan sampai nanti. Contoh yang paling kecil aja, kita pada saat ibu kita mengandung sebenarnya sudah ada di dalam Quran itu disuruh untuk berdoa menjadi anak yang soleh. Contohkan oleh Nabi Yusuf, Nabi ini kan. Nah, terus sudah anak-anak sudah ada aturannya juga gitu kan. Kalau sudah umur 7 tahun harus dipaksa sholat gitu kan. Kalau tidak mau sholat harus dipukul. Nah, itulah seterusnya. Ada semua aturan itu di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, Pak, dari peran agama ini, Pak, apakah ada dampak negatif yang Bapak rasakan dari menurunnya tingkat kepatuhan dalam beragama, Pak, di lingkungan sekitar Bapak ini? Ya, alhamdulillah kalau di lingkungan kita ya di sini kan rata-rata pensiunan pusri ya. Jadi tingkat ketaatan orang sih sangat luar biasa ya. Kita lihat di masjid setiap waktu sholat itu sampai 3-4 baris kan. Itu luar biasa sudah perkembangan ketaatannya. Tapi ya begitulah ya, udah para pensiunan gitu, udah sesepuh semua. Alhamdulillah masih galak ke masjid gitu kan. Tapi kalau kita cari anak-anak susah nyari anak-anak di masjid. Waktu maghrib atau paling-paling anak-anak kecil bermain gitu kan. Yang sudah dewasa yang seharusnya ke masjid yang umur 12 sampai 28 masuk umur SMA, SMP itu sudah susah nyarinya ya. Ya mungkin ya cara pengajaran atau gimana ya sudah sangat luar biasa. Pengajaran melalui internet, media sosial itu kan segala macam ada di situ. Apa aja yang kita inginkan ada. Jadi tergantung di keluarga masing-masing itu kan. Apakah bisa menyaring kejahatan ataupun yang ini ketaatan dalam beribadah. Oke, itu berarti dampak negatif itu lebih banyak dirasakan kepada anak-anak yang lebih mudah ya dibandingkan. Iya, betul kan dia. Ibaratnya kan umur SMP, kalau umur kamu ini mungkin sudah ini sudah bisa berpikir lama yang baik mana umur. Tapi kalau pada saat SMP mungkin ya, apa yang dia lihat, apa nafsunya yang ini yang lebih berpikir mencari data, mencari apa namanya itu jati diri. Ya sudah luar biasa banyak kejahatan berarti kan. Tidak bisa nyaring apa yang baik dan apa yang ini ya. Apalagi kurang perhatian juga di keluarga gitu kan. Mungkin itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. And if a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a 10-ton truck